Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, pelajaran 7, menerima qada dan qadarnya Allah. Menerima qada dan qadar, memahami makna qada dan qadar, ya, contoh-contoh qada dan qadar, dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Amati gambar berikut ini, ya, gambar bayi dan bok. Semua pernah mengalami masa-masa kecil, masa-masa menjadi bayi. Ada sawah dengan hantaran yang luas, hijau, ada gunung. Yang gambar 7.4, ada anak yang sedang belajar lomba kori. Yang keempat, ada anak menjadi juara sepak bola. Yang B adalah memahami makna qada dan qadar. Qada yang pertama, perhatikan dulu cerita berikut ini, ya. Mari kita belajar bersama-sama. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari Salim berlatih meningkatkan kemampuan dalam menulis kaligrafi. Setiap hari Salim berlatih meningkatkan kemampuan dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak atas segala sesuatu. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan yang lebih baik, ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Yang B, memahami arti qada. Apakah kamu sudah cermati cerita di atas? Kalau sudah, apakah Salim menerima kegagalan dalam lomba kaligrafi? Tentu jawabannya ya. Salim menerima kegagalan menjadi juara pertama lomba kaligrafi karena Salim menyadari ada peserta lain yang lebih bagus tulisannya daripada dirinya. Salim sudah berusaha untuk meraih juara kaligrafi tingkat kecamatan, tetapi ia menjadi percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ketentuan lain. Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman ke-6? Rukun iman ke-6 atau terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Peristiwa Salim tidak jadi juara kaligrafi merupakan salah satu contoh qada
Untuk itu, marilah kita pahami makna qadha terlebih dahulu. Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi makhluknya, qadha dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah menjelaskan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir, yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, ditulis di dalam kitab yang ditaruh di Lauh Mahfuz, yang mana Lauh Mahfuz itu tempat menaruh buku catatan manusia di bawah ya. Setan tidak bisa masuk di dalam ruangan yang menaruh buku catatan manusia di Lauh Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid ayat 22. Saya besarkan dulu biar kelihatan semuanya. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi, tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Contoh-contoh qadha, sesuatu terjadinya yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qadha. Contoh-contoh qadha antara lain sebagai berikut. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Kematian pasti datang. Bumi serta planet lainnya berputar sesuai porosnya. Planet-planet berputar di porosnya. Hikmah beriman kepada qadha. Seorang yang beriman kepada qadha akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lainnya yang positif, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Qadar, perhatikan cerita berikut ini. Maryam ditunjuk gurunya untuk mengikuti lomba pidato tingkat kecamatan mewakili sekolahnya. Maryam belum bisa mengarang pidato sendiri. Ia minta bantuan kakaknya Fahri. Setiap hari Maryam melatih diri di muka kaca di kamarnya dengan suara lantang dan fasih. Maryam berusaha latihan pidato, kadang di kamar, kadang di ruang tamu,
di hadapan ibunya, Maryam tidak merasa kesulitan melafalkan ayat Al-Quran. Namun demikian, gaya berpidato harus benar-benar dipelajarinya. Maryam sering merekam para ustadz atau ustadzah yang berceramah di televisi. Maryam masih ngerasa grogi bila berpidato di depan orang banyak. Oleh karena itu, ia minta ibundanya selalu mendampinginya saat ia berlatih. Hari pelaksanaan lomba keterampilan agama Islam tiba. Maryam sudah siap lahir dan batin. Ketika namanya dipanggil panitia untuk tampil, Maryam segera ke mimbar dan berpidato sesuai latihan. Panitia memberi batasan waktu sekitar 30 menit. Batas waktu itu dimanfaatkan Maryam dengan baik. Maryam membawakan pidato dengan tema hormat kepada orang tua. Para penonton memberi tepuk tangan setelah Maryam turun dari mimbar. Tiba saat mendebarkan Maryam, yaitu pengumuman juara pidato. Para hadirin, anak-anak yang berbahagia, kami akan mengumumkan para pemenang pidato. Suara Pak Karim, salah seorang panitia lomba pidato, Maryam, dan para peserta lomba pidato lainnya berdebar dan harap-harap cemas. Anak-anak, pemenang pertama lomba pidato tahun ini jatuh kepada saudari Maryam. Suara Pak Karim lantang mengumumkan juara pertama pidato. Betapa senangnya hati Maryam mendengar pengumuman tersebut. Maryam sujud syukur. Berbeda dengan Mila yang juga ikut lomba pidato, wajah Mila tampak sedih. Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan karena belum berhasil menjadi juara lomba pidato tahun ini. Mila menyadari bahwa ia tidak giat berlatih seperti Maryam. Sekarang mari kita belajar memahami makna kotor. Tadi kotor sudah, sekarang kita belajar tentang memahami makna qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Seperti kisah ikhtiar Maryam di atas yang gigih berlatih pidato, akhirnya membuahkan hasil menjadi juara pertama pidato dalam kegiatan lomba keterampilan agama Islam. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Suatu itu terjadi atau tidak terjadi, pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidak usaha kita. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan, untuk kebaikan diri sendiri, mengejar cita-cita. Kesuksesan tidak datang sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita menjadi anak pintar harus ikhtiar atau belajar dengan giat seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa
خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من wal, yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya kita melihat sahabat menjadi juara kelas, atau juara lomba matematika, atau juara membaca Al-Quran. Hal itu diperoleh dengan belajar keras, perjuangan, atau usaha yang sungguh-sungguh. Contoh-contoh qadar. Berikut contoh-contoh qadar. Pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Menjadi anak-anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qari'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi. Harus usaha yang gigih. Samblok. Anak-anak ini lucu sekali. Rangkuman. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Qadar adalah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluk yang bisa diubah. Beriman kepada qada menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif, atau mengaku kelebihan orang lain yang berusaha atau berikhtiar. Tugas kamu semuanya adalah nanti mengerjakan di Office 365. Sekian dari Bang Guru, mudah-mudahan ceramah saya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.